Setelah A memberi kode pada kalian baru kalian masuk. B. Kamu masuk dan pergi ke arah kanan dan pastikan tidak ada yang terlewat. C. Kamu naik ke lantai 10 lalu masuk ke ruangan CEO dan ambil semua data-data yang penting. Tapi ingat harus bersih, jangan menghilangkan jejak. D. Kamu masuk pergi ke arah kiri dan periksa di sana. Sedangkan E tetap di sisimu bersama denganku untuk memantau kalian di sini. Jika ada apa-apa jangan melakukan tindakan gegabah. Tetapi kalian harus langsung menghubungiku. Satu hal lagi yang harus kalian ingat baik-baik. Misi kali ini hanya mencari sesuatu yang berharga dari perusahaan ini. Dan mencari tahu ada apa di sana, ingat itu. Karena untuk penyerangan selanjutnya akan kita rencanakan lagi nanti. Jelas Ian pada anak buahnya. Baik, kami mengerti. Jawab kompak anak buah Ian. Kalau begitu laksanakan, ucap Ian. Sesuai perintah dari Ian, mereka pun langsung menjalankan aksi mereka, dimulai dengan Ayang naik ke lantai 8 untuk mengambil alih memonitor keamanan sesuai ucapan Ian. Satu hal yang harus kalian tahu, A ini masuk dan naik ke lantai 8 merayap pada dinding kaca gedung itu. Kenapa bisa? Tentu saja karena peralatan mereka sangatlah canggih dan jarang ada yang memilikinya. Setelah A menjalankan aksinya, tim yang lainnya pun masuk melalui pintu utama atas panduan dari A. Mereka tidak perlu mencemaskan masalah kamera pengintai yang ada di perusahaan ini karena semuanya sudah ada dalam kendali A. Bagus, mereka sudah mulai masuk, bos. Ucap E pada Ian. Setelah beberapa menit, banyak file-file yang masuk ke laptop Ian. Dan Ian tahu itu adalah perbuatan dari C. Sedangkan B dan D kini masih menelusuri ruangan-ruangan tanpa terlewat satupun. Begitupun dengan C yang sudah keluar dari ruangan CEO. Saat C menelusuri lantai 10, C melihat satu ruangan di paling pojok di lantai 10 itu. Bos. Bos masuk, bos. Ucap C yang mencoba melakukan sambungan dengan Ian. Ada apa? Tanya Ian. Lihat di depanku, sepertinya ada satu ruangan lagi. Dan letak ruangan ini pun jauh dari manapun sehingga jarang terjamah oleh siapapun kecuali orang yang memang mengetahuinya. Jelas C. Jadi bagaimana, perlu saya periksa? Tanya C pada Ian. Iya, periksa. Ucap Ian. C pun langsung masuk untuk memeriksanya. Saat C membuka pintu ruangan itu, C melihat banyak wanita-wanita yang entah siapa. Namun kalau dilihat-lihat mereka seperti wanita penghibur. Namun para wanita-wanita itu ditempatkan di tempat seperti sel buatan agar mereka tidak bisa kemana-mana. Ian yang melihat lewat monitor pun tidak habis pikir kenapa ada banyak wanita seperti itu di sebuah perusahaan. Bos masuk, bos. Ucap B yang berusaha terhubung pada Ian. Iya, jawab Ian. Bos, saat ini saya dan D tengah berada di tempat yang sama. Karena tempat yang kami telusuri untuk kami periksa ternyata saling terhubung. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu ruangan yang sepertinya terhubung dengan ruangan bawah tanah. Dan kami rasa mendengar seperti ada suara orang. Ucap B. Kalau begitu periksa. Tapi ingat, kalian harus hati-hati dan tugas kalian hanya untuk mengintai, mengawasi dan mencari info. Mengerti? Ucap Ian. Ya, kami mengerti. Jawab B. B dan D pun menuruni anak tangga yang terhubung ke ruangan bawah tanah. Setelah B dan D berhasil masuk, B dan D berjalan ke arah yang berbeda agar lebih mempermudah mereka. Lagi-lagi Ian dan anak buahnya dikejutkan dengan apa yang mereka lihat saat ini. Di ruangan bawah tanah itu terdapat komputer-komputer yang sepertinya digunakan perusahaan Fadil untuk melindungi perusahaannya dari serangan dari luar maupun untuk menyerang perusahaan lain. Bukan hanya itu, di ruangan bawah tanah pun kini tengah terjadi transaksi barang terlarang dan ada beberapa orang yang tengah menggulati wanita-wanita penghibur. Gunakan penyadap suara. Titah Ian pada B. Senang bisa bekerja sama dengan Tuan Roy dan Tuan Fadil. Ucap seorang pria parubaya yang berhasil tersadap suaranya. Saya bisa mendapatkan barang-barang ini dengan harga yang cukup miring. Dan saya pun mendapatkan pelayanan dari wanita-wanita cantik ini. Ucap pria parubaya itu. Saya juga sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda, Tuan. Ucap pria parubaya yang ada di samping Fadil yang kemungkinan orang yang bernama Roy. Oke, cukup. Semuanya misi kali ini selesai. Kemabli sekarang. Ucap Ian. Baik, bos. Ucap serentak anak buah Ian. Satu persatu mereka pun keluar dari perusahaan Fadil dan kini tinggal A yang belum kembali. Karena A harus kembali menghidupkan monitor keamanan yang tadi dia matikan agar tidak ada yang curiga.
Sampai sekitar 10 menit Apun kembali dan bergabung dengan yang lainnya. Ke markas, ucap Ian pada anak buahnya. Ian kembali menaiki mobilnya sendiri dan anak buah Ian menggunakan mobil yang tadi mereka bawa. Mereka pun pergi dari sana menuju markas mereka. Sungguh luar biasa. Pantas saja walaupun perusahaan Fadil sangat tertekan tapi Fadil masih bisa bertahan lama. Ternyata dia benar-benar ada hubungannya dengan dunia bawah tanah dan barang-barang terlarang itu. Dan untuk memuaskan kliennya dia memberikan pelayanan wanita-wanita penghibur. Menjijikan. Ucap Ian. Oh, sialan mataku ternoda gara-gara misi kalau ini. Kalau bukan Kak Arya yang minta, aku tidak akan pernah mau. Tapi tetap saja Kak Arya sialan membuatku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Gerutu Ian di dalam mobilnya. HAQ, Arya yang tengah bermesra-mesraan dengan Tasya pun tiba-tiba merasa gatal di hidungnya. Ada apa? Kamu sakit? Tanya Tasya pada Arya. Aku tidak apa-apa. Tapi sepertinya ada yang mengataiku di belakang. Jawab Arya. Namun saat dirasa hidungnya tidak lagi gatal Arya pun melanjutkan aktivitasnya dengan Tasya. Ian dan anak buahnya pun sampai di markas mereka. Semuanya berkumpul di ruangan khusus yang ada di markas mereka. E dan C kalian gabungkan hasil rekaman video tadi. B dan D siapkan apa saja untuk jaga-jaga saat akan dilakukan penyerangan selanjutnya. A terus pantau perusahaan itu lewat monitor yang sudah kamu hubungkan dengan kamera pengintai yang ada di perusahaan Fadil. Ucap Ian. Baik bos. Jawab serentak anak buah Ian. Sedangkan Ian memeriksa file-file yang tadi dikirim oleh C. Ian membacanya dengan semangat teliti dan tanpa ada yang terlewat. Aku menemukan satu celah lagi untuk menghancurkan perusahaan ini. Jadi perusahaan Fadil masih ilegal. Bagus, dengan begitu semuanya akan menjadi lebih mudah. Ucap Ian saat mengetahui kalau perusahaan Fadil ternyata bermasalah. Tapi tunggu. Kalau perusahaan Fadil itu masih ilegal lalu kenapa perusahaan itu masih bisa berjalan dengan lancar? Perusahaan itu pun adalah perusahaan yang lumayan berkembang. Kalau benar memang ilegal tidak mungkin perusahaan itu masih berdiri tegak seperti sekarang ini. Ucap Ian yang bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Karena tidak mendapatkan jawabannya sendiri, Ian pun memutuskan untuk merapikan file-filenya untuk ditunjukkan pada Arya dan Vian. Ian sendiri tidak terlalu mengerti masalah perusahaan karena ia tidak tertarik. Ia lebih tertarik dalam bidang IT karena itu ia sangat lihai saat beraksi dengan komputer-komputer kesayangannya. Ian masih berada di markas bersama dengan anak buah kepercayaannya. Mereka masih mengerjakan pekerjaan mereka yang tengah dikerjakan tadi. Ian adalah orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau hari ini bisa selesai maka hari ini juga harus selesai. Dan Ian menerapkan itu pada anak buahnya. Karena itu geng Ian selalu melakukan pekerjaan mereka dengan konstan atau tuntas pada hari itu juga. Pukul 3 pagi barulah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat sudah selesai mereka langsung pergi untuk tidur sedangkan Ian bergegas pulang. Setelah 1 jam Ian pun sampai di kediamannya. Ian langsung masuk dan menuju kamarnya untuk pergi beristirahat karena Ian sudah sangat lelah. Matahari pun kini mulai bersinar lagi menerangi bumi yang penuh dengan ciptaan yang maha kuasa. Tasya terbangun lebih dulu dari Arya. Tasya langsung pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Setelah menghabiskan waktu sekitar 15 menit Tasya pun keluar dari kamar mandi. Kamu sudah bangun? Tanya Tasya yang melihat Arya yang kini tengah duduk di tempat tidur. Iya. Hari ini aku ingin menemani istri dan anakku olahraga. Jawab Arya dengan senyum yang merekah. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu mandi dulu aku akan menyiapkan sarapan untuk kita. Ucap Tasya. Arya pergi ke kamar mandi. Sedangkan Tasya pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan mereka. Tasya hanya membuat susu hangat dan mengoleskan beberapa lembar roti dengan selai coklat untuk mengganjal perut mereka. Tak lama Arya turun dan Arya pun langsung menghampiri Tasya lalu mencium pipi Tasya sebelum Arya duduk untuk memakan roti yang sudah disiapkan oleh istri kesayangannya itu. Ian pasti belum bangun. Sebentar ya aku bangunin Ian dulu, ucap Tasya. Namun sebelum Tasya benar-benar bangkit dari duduknya Arya mencegah Tasya dengan memegang tangan Tasya. Biarkan saja dia tidur lebih lama. Ini juga masih terlalu pagi, ucap Arya mencegah Tasya. Baiklah, jawab Tasya. Akhirnya mereka pun sarapan hanya berdua. Setelah menghabiskan sarapan mereka,
Arya dan Tasya langsung pergi olahraga pagi. Arya dan Tasya berolahraga sekitar 30 menit, setelah itu mereka pun langsung pulang karena hari ini Tasya akan mulai masuk kantor kembali karena Tasya sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Loh, kok sarapan Ian masih belum dimakan? Apa Ian masih belum bangun ya? Tanya Tasya pada dirinya sendiri. Pelayan. Panggil Tasya pada pelayan yang kebetulan melintas. Iya Nona. Ada yang bisa saya bantu? Ucap pelayan yang kini ada di hadapan Tasya. Apa Ian masih belum bangun? Tanya Tasya. Benar Nona. Tuan Muda Ian belum bangun. Mungkin karena Tuan Muda Ian baru kembali pukul 3:30 pagi Nona. Karena itu Tuan Muda Ian masih tidur. Jawab pelayan. Apa 3:30 pagi? Dari mana dia? Tanya Tasya yang merasa kaget. Maaf Nona, saya tidak tahu. Ucap pelayan. Ya sudah, kamu boleh kembali. Ucap Tasya. Pelayan pun pergi meninggalkan Tasya yang kini tengah minum air putih. Tasya pun memutuskan untuk pergi membangunkan Ian di kamarnya. Tok tok tok. Ian, Ian bangun Ian. Panggil Tasya. Tok tok tok. Ian. Petik 2. Sayang, kamu sedang apa? Tanya Arya yang memotong ucapan Tasya. Aku sedang membangunkan Ian. Hari sudah mulai siang tapi Ian belum juga bangun. Jawab Tasya. Lagi pula untuk apa dia pulang pagi? Sambung Tasya yang ngedumel. Pulang pagi? Tanya Arya. Iya, tadi pelayan bilang padaku kalau Ian baru pulang jam 3:30 pagi. Dari mana coba dia jam segitu baru pulang? Jawab Tasya. Ya sudah, sekarang kamu pergi siap-siap saja biar aku yang membangunkan Ian. Ya. Ucap Arya sambil mencium kening Tasya mesra. Baiklah. Ucap Tasya. Tasya langsung pergi ke kamarnya. Saat Tasya sudah pergi, Arya mencoba membuka pintu kamar Ian. Dan benar saja dugaan Arya kalau Ian tidak mengunci pintu kamarnya. Untuk apa capek-capek teriak-teriak? Pintu tidak dikunci begini juga. Dasar istriku ini kadang-kadang emang suka gesrek otaknya. Hehehe. Ucap Arya yang langsung masuk ke dalam kamar Ian. Arya melihat Ian yang tidur dengan posisi yang berantakan dengan pakaian yang belum dia ganti, bahkan Ian pun masih mengenakan sepatunya. Arya pun mengarahkan pandangannya ke meja kerja Ian yang terdapat laptop dan tas yang selalu Ian bawa jika dia pergi menjalankan misinya. Arya pun membuka laptop milik Ian dan membuka file-file yang memang sudah tersusun rapi di sana. Arya pun membuka file dengan nama Destruction of Fadil. Arya membaca file-file itu dengan teliti. Setelah membaca file itu Arya pun tersenyum. Ditambah lagi dengan hasil rekaman video anak buah Ian. Kerja bagus Ian, ucap Arya yang kini tengah bersandar di kursi sambil menatap laptop Ian. Kak Arya, panggil Ian yang kini sudah duduk di pinggir tempat tidur. Kamu sudah bangun? Tanya Arya pada Ian. Dan Ian pun hanya mengangguk sambil mengucek matanya. Ya sudah, cepat mandi dan makan sarapan yang sudah disiapkan kakak iparmu itu. Ucap Arya pada Ian. Iya kak, jawab Ian yang langsung beranjak dari duduknya dan pergi ke kamar mandi. Dasar. Tingkah seperti anak-anak tapi sekalinya bertindak di luar dugaan orang-orang. Ucap Arya yang melihat Ian. Setelah membangunkan Ian, Arya kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap pergi ke kantor. Ceklek. Arya pun masuk ke dalam kamar. Saat Arya masuk, Arya melihat Tasya yang berdiri di depan cermin yang tengah memperhatikan penampilannya. Cup. Arya mencium pipi kanan Tasya sambil memeluk Tasya dari belakang. Sayang, seharusnya kamu jangan memakai pakaian yang seperti ini lagi. Ucap Arya yang tidak suka melihat Tasya menggunakan baju kemeja dengan bawahan rok sepan yang lumayan ketat. Kenapa? Biasanya juga aku memakai ini. Tapi kamu tidak protes. Lalu sekarang kenapa kamu protes? Tanya Tasya yang tak mengerti dengan Arya. Sayang, kamu kan tahu anak aku sekarang ada di dalam sini. Ucap Arya sambil mengelus perut rata Tasya dengan posisi tetap memeluk dari belakang. Kalau kamu memakai pakaian seperti ini nanti dia akan merasa sesak sayang. Apa kamu tidak kasihan pada anakku? Sambung Arya. Hei, dengar ya, dia juga anakku. Ingat itu. Jawab Tasya. Baiklah, aku akan mengganti pakaianku. Jadi tolong lepaskan pelukanmu sekarang juga. Sambung Tasya. Oke. Ucap Arya yang langsung mengangkat kedua tangannya. Tasya pun berjalan untuk mengganti pakaiannya. Namun baru 2 langkah Tasya berjalan, Arya secara tiba-tiba langsung menarik tangan Tasya sehingga Tasya langsung berbalik dan memeluk Arya. Arya, apa yang kamu lakukan? Teriak Tasya yang merasa kaget karena ulah Arya. Cup.
Bukannya menjawab ucapan Tasya, Arya justru langsung mencium bibir Tasya. Sedangkan Tasya kini hanya diam sambil melihat wajah Arya dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Aku tahu sayang. Aku tahu kalau aku ini memanglah tampan tapi kamu tidak usah melihatku seperti itu juga sayang. Aku kan jadi malu. Ucap Arya dengan senyum nyelenehnya. Astaga, aku baru tahu kalau ternyata kamu itu memiliki sifat kepedean seperti ini ya. Ucap Tasya. Hehehe. Arya pun hanya cengengesan mendengar ucapan Tasya. Arya langsung berlarian menuju kamar mandi. Tasya yang melihat itu pun hanya menggelengkan kepalanya. Aneh, aku yang hamil kenapa sepertinya dia yang manja. Ucap Tasya pada dirinya sendiri sambil mengambil sebuah dress berwarna putih tulang yang nanti akan dipadukan dengan jas hitamnya. Dan langsung memakainya. Setelah selesai bersiap, Arya dan Tasya pun turun dan menghampiri Ian yang tengah memakan sarapannya di meja makan. Kamu sudah bangun Ian? Ucap Tasya yang kini sudah ada di belakang Ian. Jawab Ian singkat dengan mulut yang masih mengunyah roti dengan selai coklat yang tadi Tasya siapkan untuk Arya dan Ian tadi pagi. Cepat habiskan sarapanmu. Hari ini kita harus berdiskusi dengan Vian. Ucap Arya. Iya, jawab Ian. Tasya merasa penasaran kenapa Ian pulang pagi. Namun saat melihat cara berbicara Arya dan Ian yang seperti itu, Tasya merasa yakin kalau mereka pasti tengah membicarakan sesuatu yang serius. Sehingga Tasya tidak berani untuk menanyakannya. Mereka pun langsung berangkat ke kantor karena hari semakin siang. Di dalam perjalanan tidak ada yang membuka suara. Arya dan Ian sibuk dengan laptopnya. Sedangkan Tasya hanya memainkan handphonenya. Saat Tasya memainkan handphonenya, Tasya melihat pesan yang masuk ke dalam handphonenya itu. Jessica, Tasya 3 hari lagi adalah ulang tahun Johan dan kami merencanakan untuk merayakannya. Sekalian mengumumkan pengalihan kekuasaan Sanjaya Group. Aku harap kamu dan suami kamu bisa datang. Bagaimanapun kamu adalah keluarga wirawan. Kami tidak mau kalau kerja sama kami dengan perusahaan Sinar Group gagal hanya gara-gara kamu. Karena mereka tidak suka bekerja sama dengan keluarga yang tidak rukun. Jadi jangan lupa untuk datang. Ada apa? Tanya Arya yang sedarai tadi melihat raut wajah Tasya yang berubah menjadi kesal. Nih kamu baca sendiri. Ucap Tasya yang menyerahkan handphonenya pada Arya. Arya mengambil handphone yang Tasya berikan padanya dan lalu membaca isi pesan yang ternyata dari Jessica. Arya menyunggingkan senyuman melihat isi pesan itu. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Tasya yang merasa aneh melihat suaminya senyum-senyum sendiri. Aku tidak apa-apa. Aku rasa sebaiknya kita menghadiri undangan itu. Sekalian kita juga pulang. Ucap Arya yang langsung menyambar badan Tasya yang ada di sampingnya. Arya memeluk Tasya manja. Pulang, maksudnya? Tanya Tasya tak mengerti. Iya pulang. Dan kita tinggal di sana untuk beberapa hari. Lagi pula kita sudah lama di sini. Mama juga pasti merindukanmu terlebih lagi kamu sekarang sedang hamil. Kamu juga sudah menyelesaikan studi kamu kan jadi tidak ada salahnya kalau kita pulang dulu. Jelas Arya, apa kamu yakin? Bukannya kita belum menuntaskan misi kita ya? Kita juga belum menemukan kartu as milik Fadil lalu bagaimana kita bisa pulang begitu saja? Tanya Tasya pada Arya. Kamu tidak perlu cemas sayang semuanya akan beres dalam jangka waktu dekat. Ucap Arya yang masih memeluk Tasya dan membelai perut rasanya Tasya. Hei kak. Kak Tasya yang hamil kenapa kak Arya yang lebih manja? Tanya Ian yang melihat Arya dan Tasya dari pantulan kaca spion depan karena ia duduk di depan samping sopir. Memangnya kenapa? Tanya Arya yang mengeratkan pelukannya pada Tasya. Ya aneh saja. Dulu Mama Azahra hamil dede Mama Zahra yang manja pada Papa Delon. Bukan Papa Delon yang manja pada Mama Zahra tuh. Ucap Ian yang mengetahui saat Azahra tengah hamil dede. Iya itu kan saat Mama hamil dede. Memang kamu tahu saat Mama hamil aku. Ucap Arya yang tidak mau kalah dari Ian. Ian pun hanya diam dan tidak menanggapi perkataan Arya. Setelah 45 menit mereka pun sampai di kantor. Saat mereka masuk banyak orang yang menetap mereka tentu saja karena hari ini Arya dan Ian berangkat tidak mengenakan topeng mereka. Hanya Tasya saja yang mengenakan topeng hari ini. Wah lihat itu. Mereka tampan sekali. Ucap karyawan wanita A. Iya kamu benar. Mereka siapa ya kenapa mereka berjalan beriringan dengan Nona Putri? Tanya karyawan B. Kalian belum tahu.
Laki-laki yang sangat muda itu adalah Tuan Muda Tama dan yang satunya lagi adalah Tuan Muda Arya, anak pertama dari Tuan Delon. Jelas karyawan wanita C. Tahu dari mana kamu? Tanya karyawan wanita A. Iya, karena itu bukan hal baru lagi. Aku tahu mereka dari beberapa karyawan yang lainnya juga sih. Ucap karyawan wanita C. Setelah sampai di ruangan Tasya, Arya dan Ian pamit menuju ruangan rapat untuk melakukan diskusi dengan Vian. Mereka pun langsung menghubungi Vian saat mereka sudah berada di ruang rapat. Vi, kamu lihat dan cermati dulu file-file yang aku kirimkan tadi. Ucap Arya pada Vian yang sudah terhubung. Apaan Kak Arya yang kirim? Orang aku yang kirim juga dasar tukang ngaku-ngaku. Ucap Ian. Namun Ian tidak langsung sadar kalau dia kini tengah ditatap tajam oleh Arya.